Kalau kamu pikir liburan seru itu harus jauh dan mahal, tunggu sampai kamu lihat yang satu ini. Di tengah sejuknya Sukabumi, ada satu tempat yang lagi ramai dibicarakan. Santasi Waterpark Sukabumi. Tempat di mana tawa, air, dan momen seru jadi satu paket lengkap. Dari seluncuran yang bikin jantung deg-degan, sampai spot santai yang cocok buat healing tipis-tipis, semuanya ada di sini. So, di vlog kali ini, kita bakal wawancara koordinator marketingnya langsung loh. Apakah benar worth it itu? Atau cuma hype sementara? Let's find out! Oke, nah teman-teman, kita tidak ada di Santasi kali ini, salah satu destinasi wisata yang terkenal di Sukabumi. Sekarang kita bersama Angger. Nah, untuk lebih jauhnya, kita bakal wawancara untuk kedepannya. Nah, paling utama ini Kak, kita sebenarnya pengen tahu nih, bisa diceritakan sedikit mungkin antara konsep dan juga tempat Santasi ini akan dibawa seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Angger. Jadi saya sebagai koordinator sales marketing di sini. Jadi kalau untuk Santasi sendiri sebenarnya berdiri itu dari 2016. Kita waktu itu kalau nggak salah wali kotanya Pak Muras ya. Jadi memang untuk Santasi sendiri ini memang harusnya dijadikan seperti dry park. Mungkin kalau teman-teman tahu tuh Trans Studio Bandung, gitu ya, TSC, dan mungkin kayak Jungleland. Tapi memang karena kita punya air hangat alami ya, di situ ada belerang. Akhirnya kita membuatnya sebagai water park, tapi dengan tema di belakangnya theme park. Jadi Santasi Water Theme Park, yang mana di setiap wahananya itu dia punya berbagai inilah sorry, nge-lag guys. Jadi punya berbagai konsep yang berbeda. Contoh mungkin kalau teman-teman lihat ada ombak, itu ada Caribbean Ocean. Kemudian di sini ada Niagara Falls, terus ada semi Olimpik. Kita juga ada Japanese Hot Spring. Jadi memang berbagai tema kita siapkan di situ. Dan memang untuk ini sendiri segmennya ke keluarga ya, family. Dan memang gak ada yang dalam. Jadi banyak kalau misalnya teman-teman ada yang komen, ada nggak ya kolam yang dalam, kita nggak ada. Karena memang pure kita coba untuk keluarga di Sukabumi untuk merasakan ini semua gitu. Makanya segmen kita kebetulan juga memang sekolah di sini, mulai dari TK sampai dengan mahasiswa sebenarnya. Jadi beberapa hal memang untuk kenyamanan ya kita lebih memprioritaskan keluarga di sini seperti itu. Jadi memang lebih konsepnya event sih. Contoh ada manasik haji, ada pensi, mungkin kayak jaipongan dan lain-lain. Lebih ke seni. Jadi mungkin kita akan melihat dari culture-nya si Sukabumi itu sendiri seperti itu. Oh, berarti konsepnya family friendly. Betul. Wisatanya. Betul. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kalau misalnya, mana ya kira-kira bareng keluarga, nah Santasi ini salah satu tujuan yang tepat untuk kalian piknik bersama keluarga. Lalu Bapak, yang pertanyaan kedua, rata-rata jumlah pengunjung per bulan atau per minggu biasanya berapa? Oke. Kalau untuk per harinya di weekday kita biasanya ada dua segmen. Yang pertama ada weekday, ada weekend. Di weekday itu memang kita kerjasama dengan beberapa dinas ya, termasuk dari Igornas, itu ada kelas renang, juga beberapa tempat untuk kelas renang. Biasa kalau di hari biasa itu per harinya kita bisa 200 sampai dengan 300. Kalau untuk di weekend sendiri per harinya itu bisa 500 sampai dengan 1000. Seperti itu. Jauh ya. Untuk mungkin dilanjut ya. Untuk pertanyaan yang ketiga itu, menurut kakak apa saja sih bentuk etika bisnis yang diterapkan di tempat wisata ini? Oke, baik. Yang pertama kita memang lebih konsen ke service excellent ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa mau sebagus apapun tempatnya, mau senyaman pun tempatnya seperti apa, kalau pelayanannya nggak bagus, orang nggak akan balik lagi ke sini. Bahasanya repeat order lah ke kita seperti itu. Jadi lebih ke service excellent-nya seperti itu. Oke. Buat pertanyaan yang selanjutnya, mungkin bagaimana sih cara menjaga kenyamanan dan keamanan untuk pengunjung? Baik, ada dua poin. Yang pertama, kita harus analisa dulu di hari itu rame atau enggak. Yang kedua, kalau ketika itu rame, kita akan kerjasama tuh dengan beberapa pihak. Salah satunya memang kita bekerjasama dengan PMI Kota Sukabumi, yang mana itu ada cek kesehatan. Jika ada terjadi apa-apa, mereka lah yang pertama kali kita minta bantuan. Yang kedua, memang kita ada kerjasama dengan Primary Hospital. Jadi kalau misalnya memang terjadi yang memang gawat darurat, bisa diambil alih tuh langsung ke rumah sakit. Tapi ya harapannya dengan kerjasama ini mereka nggak terpakai itu jasanya, karena harapannya kan ketika mereka datang ya nyaman, fun, pulang pun selamat seperti itu.
Nah, untuk yang lainnya itu jadi kayak pelayanan pengunjung itu ada standar tertentu bakal. Terus kalau misalnya cara ngadepin komplain nih kayak gimana kira-kira? Oke, yang pertama mungkin dari sisi pelayanan ya. Yang kedua mungkin ada greeting di situ. Greeting yang mana teman-teman biasanya kalau di depan disambut itu kita ada bahasa kayak membungkukkan badan. Kayak selamat pagi, selamat datang, seperti itu. Yang kedua kalau misalnya ada komplain, biasanya kita tampung dulu komplain tentang apa, apakah dengan fasilitas, apakah harganya kemahalan, ataukah memang di situ dia ada kayak insiden. Nah itu kita akan coba klik dulu. Kalau memang masalahnya itu udah selesai, baru kita kasih kompensasi. Nah biasanya kompensasi itu dari kita, entah itu secara flash money atau tiket komplimen untuk mereka datang lagi ke sini, seperti itu. Lalu dilanjut ya Kak. Ya. Di sini jumlah karyawannya ada berapa dan bagaimana pembagian tugasnya, dan apakah ada pelatihan khusus untuk karyawan terkait pelayanan atau advocacy? Oke, baik saya jawab. Untuk yang karyawan kita total itu ada 44 di sini. Jadi memang secara sales marketingnya kita ada 10, sisanya itu operasional semua. Dari flow masuk kasir, terus ada tracking atau frontliner, gate yang tadi pintu masuk. Kemudian di setiap wahana itu ada namanya lifeguard yang menjaga wahana. Jadi anak-anak biar ya tidak terjadi apa-apa ya. Kemudian ada cleaning buat bersih-bersih di sini. Ada gardener juga, kemudian ada security. Nah sesuai job desk-nya, jadi memang kalau untuk trainingnya itu sesuai divisinya. Contoh lifeguard kita akan panggil dari marinir atau AL. Jadi gimana cara penyelamatan pertama. Yang kedua kalau dari cleaning mungkin dari sisinya kita pater. Contoh outsourcing. Kita kan outsourcing itu dia memang ada yang housekeeping ya, khusus gimana cara ngapel yang baik. Jadi itu ada tata caranya. Termasuk untuk kasir, frontliner di depan, bagaimana mereka mengucapkan selamat datang dengan senyuman segala macam, itu ada trainingnya. Kurang lebih sebulan biasanya. Seperti itu. Lanjut ya Kak. Iya. Di sini bagaimana cara manajemen itu memastikan gitu agar semua karyawannya itu menerapkan etika yang sama? Oke. Yang pertama memang sebelum kita buka itu biasanya jam 9 atau jam 10. Nah jam 10 itu di weekday, jam 9 itu di weekend. Yang mana biasanya anak-anak itu kita akan kumpulkan setengah jam sebelum ini buka open. Nah biasanya kita akan refresh mereka dengan briefing bagaimana greeting, kita akan periksa groomingnya, bagaimana keadaannya hari ini sehat atau enggak, seperti itu. Itu sih. Jadi lebih ke setiap harinya sebelum mereka tampil atau open operasional setengah jam sebelum kita akan cek tuh, seperti itu. Akan kita tes terus berlanjut setiap hari, seperti itu. Buat pertanyaan selanjutnya itu, apa tantangan terbesar dalam mengelola tempat wisata seperti ini? Oke, yang pertama mungkin teman-teman perlu tahu ya, kalau untuk liburan itu kan terbatas ya. Mungkin ada Nataru, Lebaran, kemudian ada liburan sekolah. Nah tantangannya biasanya bulan-bulan yang memang nggak ada liburnya. Nah itu yang kita memang coba cari. Makanya kita ada kerjasama dengan Igornas, kelas renang, yang mana mereka itu kelas renang bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Itu yang mengisi revenue atau pemasukan kita, seperti itu. Atau mungkin kita kolaborasi juga. Jadi teman-teman, kita tuh kolaborasi dengan teman-teman retail, rumah sakit, Alfamart, Jatuh Sebar, Ramayana. Kenapa? Karena mereka ini liburnya di hari biasa. Nah kita akan adakan promo khusus untuk teman-teman itu sendiri, seperti itu. Sama mungkin kayak di bulan ini kita ada promo pelajar. Jadi pelajar itu menunjukkan nilai A atau B atau rata-rata nilai 8, itu ada promo khusus. Jadi mereka bisa bolos ke sini, enggak ya, maksudnya sekolah dulu baru ke sini, seperti itu. Jadi memang ada beberapa promo yang memang ya kita harus variatif lah, karena memang segmennya kebanyakan memang sekolah di sini, seperti itu. Nah kalau misalnya kan tadi bisa kita lihat juga nih hari ini tuh Ya. banyak banget pengunjungnya. Nah kira-kira tuh bagaimana cara menjaga kebersihan dan fasilitasnya nih Kak? Oke. Balik lagi, setengah jam sebelumnya itu untuk briefing. Tapi kalau untuk cleaning kita ada waktu khusus. Mereka itu datangnya bisa 2 jam sebelumnya. Jadi kalau misalnya jam 9, mereka tuh udah jam 6 di sini. Kadang-kadang jam 7 udah ke sini. Jadi mereka akan bersihkan semua. Nanti dari koordinator operasional akan cek tuh, seperti itu. Continue, dan akan ada checklistnya tuh. Contoh mungkin kalau di toilet udah bersih belum si keran. Jadi bukan secara general. Jadi kalau misalnya di sini nih, contoh, oh ternyata di mejanya udah bersih. Nanti dicek kursinya, dicek kaki-kakinya sampai dengan lantainya. Jadi lebih detail. Nah itu yang akan terus dilakukan tuh. Apalagi kalau misalnya banyak, kita harus siapkan test bag, tempat sampah. Contohnya mungkin kayak manasik haji, kita kurang lebih 3.000 tuh. Nah itu kan kita harus ngelola sampahnya gimana. Belum pempes anak-anaknya kan. Banyak seperti itu. Lebih ke maintenance sih ke teman-teman, seperti itu.
Lalu Kak, selanjutnya bagaimana cara mengatur operasional di sini? Oke, schedule kah? Biaya operasional. Oh, biaya operasional. Baik. Kalau untuk itu kita based on-nya biasanya dari sisi gaji atau mungkin perawatan, seperti kan kalau air itu kenapa dia jernih kan ada obat sih ya. Iya. Nah, itu yang biasanya nanti kita sebulan kita akan cek, kita hitung, anggaplah mungkin di Santasi ini kita operasional 100 juta sama dengan karyawan, gaji karyawan. Nah, based on-nya itu mungkin gimana caranya target dalam seminggu itu dapat 100 juta, sisanya adalah margin atau profit untuk owner kita, seperti itu sih. Jadi ada based on-nya, ya based on-nya kita harus hitung tuh gaji karyawannya ada berapa, perawatannya ada berapa, obat airnya ada berapa, seperti itu. Jadi based on data untuk operasional semuanya. Lalu selanjutnya Kak, jadi kan tadi hampir disinggung sebenarnya. Jadi bagaimana sih strategi khusus untuk menarik lebih banyak pengunjung? Oke, balik lagi ke promo berarti ya. Jadi promonya nih yang biasa kita mainin. Contoh. Cengin nih saya. Betul. Nah, biasanya nge-boostnya itu atau nge-boosternya, biasanya kan kalau ada TikTok kan kita panggilnya KOL atau influencer. Jadi ada beberapa lah ya. Contoh ada media partner, mungkin teman-teman tahu kayak kita sering pakai ada Kota Sukabumi, TXT dan lain-lain. Itu kita kerjasama dengan itu. Kita juga pernah kerjasama dengan radio. Karena untuk Sukabumi sendiri radio itu masih worth ya, masih oke lah gitu. Kemudian KOL atau influencer itu kita pakai. Jadi dengan postingan mereka, dengan followersnya mereka, itu bisa bawa tuh ke sini. Yaitu kita undang dengan flash money atau barter biasanya. Nah, yang kedua, biasanya promonya tuh dengan perusahaan, sesama perusahaan. Contoh yang paling banyak apa? Member Alfamart. Itu kan banyak banget tuh. Nah, itu kita bisa ambil dari Jabodetabek juga. Karena ekspannya Sukabumi, jujur kita dari sini teman-teman bukan Sukabumi. Karena Sukabumi itu cuma 350.000 kalau mungkin teman-teman tahu ya. Kita ambilnya tuh kebanyakan di Bogor, Cianjur sama Jabodetabek. Mungkin paling jauh Banten pernah datang ke sini Kak, dan pakai member Alfamart. Seperti itu. Karena memang kalau di Jabodetabek sendiri secara media sosial itu bagus. Tapi kalau Sukabumi itu mulut ke mulut. Makanya kita berhati-hati nih di sini. Kalau misalnya ada case atau trouble, segera kita selesaiin di situ. Seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih cara menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kepuasan pengunjung? Oke, balik lagi ya. Kalau poin yang pertama yang pernah saya bilang, yang tadi saya bilang, service excellence-nya dulu. Karena ketika service ini baik, gini, kadang-kadang mereka dalam seminggu itu bisa 2 kali atau 3 kali. Dan itu pernah kita bikin questionnaire, dan itu orang yang sama. Jadi ketika service itu baik, mereka akan repeat tuh. Kadang-kadang sebulan bisa 4 kali, 5 kali, begitupun rombongan. Kadang-kadang contoh, mohon maaf, ini kan rombongan sekolah ya. Jadi sekolah nih yang ngadain. Tapi setelah ini kadang-kadang si anak ini pengen lagi, akhirnya sama orang tuanya lagi diajak ke sini, keluarganya diajak, seperti itu. Jadi tetap kita jaga di pertamanya itu si servisnya dulu, nanti keuntungannya akan mengikuti itu dari sisi itu. Tapi kalau misalnya servisnya udah jelek, ya orang nggak akan kesini lagi, seperti itu. Oke, sepertinya itu pertanyaan yang bisa kami tanyakan juga. Oke, dan udah. terima kasih. Pulang nih berarti udah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan Sama-sama, ini. sama-sama. Nah, untuk teman-teman, buat mungkin kalian yang bingung kira-kira di Sukabumi ada wisata apa. Nah, salah satunya itu adalah Santasi. Karena selain family friendly, pelayanan dan juga fasilitasnya itu benar-benar oke banget loh teman-teman. Harganya juga terjangkau. Nah, buat teman-teman yang misalnya mau ke sini, tinggal cari aja di Google Maps karena sudah terdaftar. Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya. See you. Halo. Oke teman-teman, kalau kalian masih bingung dari hasil wawancara tadi, segera kunjungi Santasi Sukabumi.